Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakirudin Abdul Basyari dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat eh peta kerawanan bencana. Oke. Pertama-tama di sini saya matikan dulu. Siapkan data jalan daerah yang ingin kita lakukan. Di sini saya menggunakan wilayah Kabupaten Bekasi. Ini SAP wilayahnya. Selanjutnya, saya untuk membuat peta kemiringan lereng, ini saya menggunakan data Demnas yang sudah diklik menggunakan extract by mass. Selanjutnya, data Demnas ini di slop, oke, menggunakan yang slop spatial analysis ini. Dengan dimasukkan data Demnas tadi yang sudah diklik menggunakan extract by mass, pilih penyimpanan lalu oke, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, hasil slop ini di selanjutnya untuk hasil slop ini direklasifikasi menggunakan yang ini. Direklasifikasi dengan yang data slopnya direklasifikasi. Oke, dengan klasifikasinya dijadikan 5 klasifikasi. Oke, lalu pilih penyimpanan yang ingin disimpan di mana lalu oke. Selanjutnya, maka hasilnya akan seperti ini. Ini sudah diklasifikasi, ada 5 bagian. Selanjutnya, dibuat menjadi SHP menggunakan raster to polygon. Dimasukkan saja datatif yang tadi sudah di iniin. Oke, pilih tempatnya lalu oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan ingat, setelah direklasifikasi itu harus di-solve dulu di bagian grid code-nya. Karena itu setelah direklasifikasi datanya menjadi banyak. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu setelah di-solve, masukkan skor bobot sesuai jurnal yang menjadikan acuan. Dan di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Pemetaan Tingkat Kerentanan Terhadap Banjir berbasis Sistem Informasi Geografis di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Itu jurnal yang saya gunakan dibuat skor bobotnya. Setelah selesai, maka masukkan peta jenis tanah. Di sini saya ingin menjelaskan, maaf sebelumnya, saya ingin membuat peta kerawanan bencana. Peta jenis tanah di Kabupaten Bekasi itu terdapat 4 jenis tanah. Oke, saya di sini menggunakan SHP. Selanjutnya, membuat peta curah hujan. Di sini saya menggunakan Sales yang se-Indonesia. Downloadnya ada, nanti saya cantumkan linknya. Bentar dulu. Ini dia. Setelah itu, ini di reklasifikasi dulu. Direklas menjadi 5 bagian seperti tadi. Setelah itu dibuat jadi IDW agar terpotong wilayahnya menjadi sedaerah dengan Kabupaten Bekasi. Setelah di IDW, dilanjutkan di IDW lagi untuk dipotong se-Kabupaten Bekasinya saja. Oke. Di sini jadinya akan seperti ini teman-teman. Ntar agak sedikit melek. Ya, jadinya akan seperti ini dari curah hujan. Oke, setelah itu saya menggunakan penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Jangan lupa untuk diklasifikasikan dulu dan semua data tadi, sudah dari curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan, semuanya sudah harus diberikan skor bobot setelah disiapkan datanya, diberikan skor bobot sesuai dengan eh, jurnal yang dijadikan acuan. Setelah itu, semua jurnal tersebut di union digabungkan di geoprocessing ini di union semuanya itu digabungkan.
digabungkan di sini PLD, oke. Terus curah hujan sudah, terus jenis tanah juga sudah, terus sama ini pemilikan lereng. Oke, ini beri penamaan lalu oke. Di sini untuk menggabungkan semua open attributable, maka akan jadinya seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita membuat shelter. Sebenarnya di sini sudah jadi. Saya ingin menjelaskan dulu di Kabupaten Bekasi ini di bagian atasnya. Kenapa merah? Karena di sini adalah dekat dengan laut dan ini wilayah tambak. Dan setelahnya yang ini adalah lumayan rawan karena di Kabupaten Bekasi memang sering terjadi banjir. Di sana wilayahnya datar dan juga eh, masih kurang baik untuk di apanya salurannya. Oke, selanjutnya setelah itu masukkan SAP jalan sesuai dengan Kabupaten Bekasi ini. Setelah itu buat file geodatabase teman-teman di folder yang tadi kita buat di sini dengan cara new, terus file geodatabase, file geodatabase sudah, oke. Nah, di sini kita masukkan teman-teman untuk future datasetnya. Oke, nama tadi apa jalan? Jalan, jalan. Ini sesuai dengan ininya 49S, lanjut, lanjut, lanjut. Dan setelah itu di sini kita import data. Ini menggunakan yang single, kita import data jalan yang ini. Di sini untuk masuk ke file geodatabase, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Seperti ini hasilnya, karena sudah diimport ke dalamnya. Setelah itu, setelah ini dibuat new network datasetnya, teman-teman, untuk kita tahu jalur-jalur yang mana aman untuk shelter ketika terjadinya banjir. Kita akan membuat shelter-shelter tersebut dengan cara di network analysis. Oke, lanjut di sini select all. Oke, ini nggak masuk. Select all. Back. Ini kenapa nggak masuk? Karena tadi kita sudah membuatnya ya di sini ya teman-teman. Jadi nggak bisa. Di sini ntar ini sudah jadi seperti itu dan lalu akan muncul seperti ini teman-teman semuanya. Teman-teman di sini bisa memasukkan data-data itu, terus membuat sarana juga, menitiki di mana sarana-sarana yang tepat dijadikan sebagai shelter. Ini saya sudah nitikin ada 4 poin di sini. Sebentar, oke, ada 4 poin. Ini sarananya di sekarang. Oke, lanjut setelah itu dilakukan service area dengan network analyst. Klik yang service area, lalu akan muncul service areanya seperti itu. Akan muncul service area seperti ini. Selanjutnya, service area ini untuk melihat data errornya sama yang ininya. Selanjutnya, dengan membuat service area ini untuk jalur-jalurnya sama bagian akan membuat wilayah mana yang tercakup oleh shelter-shelter tersebut. Setelah itu sudah selesai teman-teman. Terima kasih dan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.